Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas tentang anxiety GERD dan psikosomatis. Bagaimana kabar teman-teman hari ini yang masih berjuang untuk pulih dari anxiety GERD dan psikosomatis ini? Saya doakan supaya teman-teman cepat membaik, cepat beraktivitas dan cepat melakukan aktivitas normal lainnya. Hari ini saya berada di lapangan jogging track di Syekh Yusuf di Kabupaten Goa, tepatnya di Sulawesi Selatan. Saya baru saja melakukan olahraga, berjalan dan lari kecil-kecilan. Itu adalah aktivitas harian yang saya lakukan, minimal 15 menit sampai 30 menit. Itu untuk membuat mood saya menjadi jauh lebih baik seperti itu. Saya usahakan seperti itu. Namun di sela-sela waktu saya untuk beraktivitas, saya mencoba untuk memberikan share video pengalaman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang pernah saya alami. Utamanya anxiety, karena penyakit anxiety ini hampir semua orang kena, dan anxiety ini menurut saya adalah sebuah kesalahan berpikir, penyakit yang lucu menurut saya, karena banyak orang merasakan gangguan pada kesehatannya, padahal ketika diperiksa itu tidak ada apa-apa dan semuanya normal seperti itu. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas itu mengenai bahwa bagaimana kemudian anxiety merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik. Anxiety merubah pola hidup saya yang tadinya malas, itu berubah menjadi lebih baik. Semenjak 3 tahun terakhir, pola hidup saya semakin membaik dan saya bisa lebih produktivitas lagi dalam bekerja, utamanya di kantor itu saya sudah bisa melakukan aktivitas yang sangat baik dan sudah bisa bekerja berat seperti itu. Nah, yang saya mau sharing bahwa bagaimana kemudian anxiety itu merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik seperti itu. Dulu itu saya awalnya sangat susah sekali untuk keluar dari rumah seperti itu. Jangankan ke tempat-tempat public space seperti ini, itu saya sudah jauh dari kata mengunjungi karena sudah takut duluan seperti itu. Sekarang saya merasakan sudah sangat enjoy, sudah sangat menikmati melihat orang-orang lewat, melihat orang-orang beraktivitas, lari dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang kemudian anxiety itu merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik? Karena saya sudah merasakan hal-hal yang membuat saya menjadi sangat produktif seperti itu. Banyak hal yang sudah saya kerjakan, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan cuan seperti itu. Karena selama saya terkena anxiety ini, saya berada pada fase-fase yang sangat down seperti itu. Karena anxiety itu memang kan dia up and down seperti itu. Dia sangat kadang muncul, kadang tidak. Itulah anxiety seperti itu. Makanya yang saya mau share kepada teman-teman bahwa anxiety itu merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik. Jadi kalau teman-teman sampai dengan hari ini masih berada pada lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis, teman-teman nikmati saja karena itu akan membuat hidup teman-teman menjadi jauh lebih baik. Yakin dan percaya karena saya sendiri sudah mengalami itu seperti itu. Saya sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif seperti itu. Saya bisa melakukan olahraga, saya bisa main futsal, kemudian saya bisa lari. Banyak hal yang saya sudah bisa lakukan. Artinya apa? Setelah hampir 8 tahun atau bahkan lebih 8 tahun saya terkena anxiety, itu kemudian merubah pola hidup saya menjadi jauh lebih baik seperti itu. Ternyata memang 2-3 tahun, 4 tahun sangat tersiksa dengan pikiran-pikiran negatif itu, anxiety yang saya punya seperti itu. Tapi ternyata betul kata orang bahwa setelah ada setelah gelap terbitlah terang seperti itu. Artinya setelah kita di fase-fase yang sangat cemas dan kita melaluinya dengan sabar, ikhlas, dan penuh dengan kesadaran, maka Allah akan membuat kita menjadi lebih baik seperti itu. Hidup saya menjadi lebih tertata, saya juga sudah bisa
sudah bisa menyukai atau menikmati hal-hal yang dulunya saya tidak sukai, misalnya liburan. Saya sekarang sudah bisa liburan, sudah bisa teriak-teriak, misalnya naik tangga. Itu kan yang ditakuti oleh para penderita GERD anxiety itu, seperti itu. Nah, di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa anxiety itu menurut saya sangat baik karena dia bisa merubah pola hidup teman-teman menjadi lebih baik, seperti itu. Ada semacam sistem kontrol yang tubuh ini lakukan karena kita terkena dengan anxiety seperti itu. Kita lebih aware, kita lebih waspada, kita lebih sadar bahwa pentingnya kesehatan, pentingnya beribadah, utamanya beribadah. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin dekat dengan Allah, seperti itu. Karena dengan anxiety ini, saya semakin jauh lebih produktif, utamanya dalam hal ibadah. Ibadah tidak pernah saya lepas, sholat wajib dan sholat sunnahnya, seperti itu. Karena yang ada di pikiran orang-orang anxiety itu adalah takut takut pingsan, dan pokoknya semua serba takut. Dan seolah-olah bahwa hidupnya itu sudah di penghujung, hidupnya itu sudah akhir dari segala ceritanya, seperti itu. Padahal itu salah. Itu adalah pikiran-pikiran yang kemudian mengganggu aktivitas kita, membuat kita menjadi tidak bisa melakukan apa-apa, seperti itu. Contoh kayak misalnya kegiatan sore ini. Kalau orang-orang anxiety ini itu sangat malas untuk keluar seperti ini. Karena mereka belum melakukan apa-apa, dia sudah cemas duluan, dia sudah takut duluan. Itu yang kemudian membuat dirinya semakin terkungkung, membuat dirinya semakin berada fase yang down, seperti itu. Nah, untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa bagaimana kemudian GERD anxiety itu merubah hidup teman-teman menjauh lebih baik, seperti itu. Saya yakin dan percaya ketika teman-teman menjalani dengan sabar, dengan ikhlas, maka anxiety itu akan menjadi sebuah kekuatan lebih gitu di suatu saat nanti. Teman-teman akan ketawa, teman-teman akan lucu ketika menceritakan anxiety yang teman-teman punya, seperti itu. Takut, pokoknya takutnya itu di luar nalar, seperti itu. Pokoknya lucu deh. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa anxiety itu mengambil seluruh hidup teman-teman, itu salah besar. Karena dengan saya terkena anxiety, itu ternyata saya jauh lebih 2 kali lebih baik daripada Ega yang sebelumnya, seperti itu. Karena saya merasakan itu. Saya merasakan bahwa saya lebih bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, untuk itu, teman-teman, bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, ketika teman-teman terkena penyakit ini adalah berkah, ini adalah anugerah, dan ini adalah suatu momentum yang baik untuk berbenah diri, untuk menjadi jauh lebih baik, seperti itu. Jadi kalau teman-teman, anxiety itu jangan dijadikan beban, anxiety itu akan merubah hidup teman-teman menjadi jauh lebih baik. Yakin dan percaya, karena saya sudah merasakan itu. Begitu. Jadi barangkali ini saya bisa sampaikan untuk di kesempatan sore ini, untuk teman-teman yang masih berjuang, jadikan anxiety itu sebagai penyemangat bahwa setelah anxiety ini saya jalani, maka kehidupan saya akan menjadi jauh lebih baik. Tentukan afirmasi positif seperti itu sehingga teman-teman bisa hidup jauh lebih baik. Untuk itu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.